Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sarah? Semoga hari kamu menyenangkan dan kamu selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, Sarah selalu senang dan sehat. Terima kasih Ibu. Baiklah, kita akan mulai saja pelajaran pada hari ini. Kelihatannya Sarah sudah siap. Mungkin Sarah masih ingat, pada minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan materi bab 2. Tentang apa Sarah? Kalau tidak salah itu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Indonesia, Bu. Betul nggak, Bu? Ya, bagus kamu masih ingat, sangat betul sekali Sarah. Hebat. Kalau pada hari ini kita akan belajar tentang bagian dari Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional pada PPKN kelas 8 bab 3. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana memperjelas konsepsi tata urutan peraturan perundangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga untuk memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia serta bagaimana ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah Sarah masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang konstitusi? Apa itu konstitusi? Konstitusi itu hukum dasar peraturan undang-undang. Ada 2, Ibu, yang tertulis dan tidak tertulis. Betulkah Ibu? Ya, bagus, betul sekali. Kamu memperhatikan pada saat minggu yang lalu Ibu menjelaskan. Jadi konstitusi di negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Kalau fungsi peraturan perundang-undangan itu apa saja, Ibu? Jadi fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan itu ada 2, yaitu fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Yang kedua, fungsi eksternal. Peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Kita lanjutkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nomor 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. 3, Undang-Undang atau Perpu. 4, Peraturan Pemerintah. 5, Peraturan Presiden. 6, Peraturan Daerah atau Provinsi. 7, Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. 2, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan. 4, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan. Kelima, mematuhi peraturan lalu lintas.
Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dapat kita lakukan di berbagai lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Coba Sarah, tolong sebutkan contoh sikap patuh kita di lingkungan keluarga. Contohnya, kita sopan santun, Bu. Kemudian menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Yang berikutnya, menggunakan barang-barang yang ada di keluarga dengan baik. Yang keempat, kita menjauhi perilaku buruk yang bisa merugikan diri dan keluarga, dan kemudian mematuhi aturan di rumah dan mematuhi nasihat orang tua. Bagus sekali Sarah, luar biasa. Coba sekarang contohnya di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah itu bisa kita sebagai pelajar itu harus tekun belajar, menjaga kebersihan sekolah, mentaati peraturan sekolah, terus kalau buang sampah pada tempatnya, berperilaku baik sopan, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu Bu. Wah hebat, kamu pintar sekali, jawabannya luar biasa bagus Sarah. Terima kasih Ibu. Di lingkungan masyarakat Sarah, pertama kita tidak berbuat onar. Tentu saja kita harus mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan, misalnya adat kebiasaan setempat. Kemudian menjaga nama baik masyarakat. Kemudian peduli terhadap orang lain. Ada musyawarah, hasilnya kita laksanakan dengan tanggung jawab. Ada aturan di dalam masyarakat, kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sedangkan kalau di lingkungan negara, kita harus taat dan tepat waktu membayar pajak. Contohnya, yang berikutnya tentu saja kita harus patuh terhadap aturan. Kemudian pada saat kita melaksanakan tugas, kita laksanakan dengan tanggung jawab, hak kewajiban kita harus kita laksanakan seimbang, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Aturan-aturan dimanapun kita laksanakan dengan kesadaran. Baik Sarah, apakah ada yang masih tidak jelas? Silakan, boleh ditanyakan. Penjelasan Ibu sudah sangat jelas Bu. Sarah sekarang tambah paham. Terima kasih Ibu. Kalau demikian, materi hari ini cukup. Silakan nanti Sarah buka buku mandiri halaman 46 untuk mengerjakan evaluasi. Kalau tugasnya tidak jelas, silakan nanti bisa bertanya ke Ibu ya Sarah. Baik Ibu, terima kasih.